Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang lebih penting lagi semoga kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita bisa kita daya gunakan untuk kebaikan insya Allah. Baiklah, pada hari ini kita akan berbicara tentang kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Yang tentunya kita harus memahami bahwa orang tua adalah sebab yang menjadikan kita terlahir ke dunia. Seorang ibu yang 9 bulan 10 hari mengandung kita, melahirkan dengan peluh keringat, cucuran keringat dan air mata, hingga kemudian kita pun terlahir ke dunia dan sekarang menjadi semakin dewasa. Orang tua yang telah mengerahkan segala daya upaya, mengerahkan segala macam kekuatan dan kemampuannya untuk mencari rezeki sebagai bagian dari kewajiban yang ia lakukan demi kebahagiaan putra-putrinya. Nah, karena itulah salah satu tugas atau salah satu kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah an yadhkura ni'matahuma liyashkurahuma. Senantiasa mengingat akan anugerah pemberian yang telah ia berikan kepada putra-putrinya, agar ia bersyukur atas apa yang Allah berikan melalui kedua orang tuanya. Orang tua kita telah berbuat ihsan kepada kita. Ya. Ihsan artinya memberi lebih dari kewajiban yang harusnya dipikul atau meminta lebih sedikit dari jatah besar yang mestinya bisa ia dapatkan. Dalam fikih, orang tua sesungguhnya hanya wajib mengampu pembiayaan kehidupan seorang anak hingga anak itu balik. Balik sekitar usia 15 atau 17 tahun. Tetapi orang tua kita tidak begitu. Orang tua kita tetap mengantarkan putra-putrinya, mengampu, memberikan pembiayaan, memberikan bekal, bahkan setelah selesai kuliah, bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Jadi orang tua kita telah berbuat ihsan kepada kita sekalian. Nah, tinggal saatnya kita membalas sifat ihsan kita, ihsan orang tua kepada kita dengan juga berbuat ihsan kepada keduanya. Berikutnya adalah an yumatsila amrahuma illa idza kana bima'siyatin. Kalau orang tua kita memerintah, maka taatilah. Kalau orang tua kita meminta, maka penuhilah, kecuali ketika meminta melakukan maksiat. Perintah orang tua hendaknya bisa kita penuhi, karena ini menjadi bagian dari amal soleh seorang anak yang bisa ia dapatkan. Disitulah kemudian keberkahan kehidupan akan didapatkan seorang anak ketika anak senantiasa memberikan sesuatu yang ia mampu dari permintaan orang tuanya. Berikutnya adalah alla yu'dhiyahuma walau biqauli uffin. Jangan pernah menyakiti orang tua walaupun hanya sekedar dengan kata-kata uff, kata-kata hus. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau orang tua dalam ampuan kita sudah dalam keadaan tua dan renta, maka jangan sekali-kali mengatakan kata hus, kata uff, ya, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang menyenangkan hati, membanggakan kedua orang tua kita. Berikutnya adalah wa alla yutila jidalahuma. Jangan berbantah-bantahan dengan keduanya. Kita memahami bahwa orang tua memiliki ego yang mungkin lebih daripada kita. Orang tua mungkin memiliki sifat gengsi yang lebih tinggi daripada kita. Fahamilah itu.
sebagai sifat orang tua yang karenanya harusnya jangan sampai kemudian terjadi perdebatan antara seorang anak dengan orang tua karena ketidaksepadanan atau karena perbedaan pendapat antara keduanya. Kita pun juga memahami bahwa anak dan orang tua adalah generasi yang berbeda. Ya, kita mungkin generasi yang lahir tahun 70-an atau 60-an, sementara anak-anak kita adalah generasi milenial yang lahir tahun 2000 dan seterusnya. Karena perbedaan inilah yang mengakibatkan tentunya perbedaan visi, misi, pandangan, dan lain sebagainya, termasuk juga sikap dan kebiasaan. Dibutuhkan sikap lapang dada kita menghadapi orang-orang tua kita yang dalam masanya yang berbeda dengan kita. Berikutnya ada Allah yamsya amamahuma illa fi khidmatihima. Jangan berjalan di depannya. Kalau berjalan bersama, upayakan berjalan di belakangnya, kecuali ketika membantu beliau. Orang tua kita memerlukan perlindungan dari kita yang mengharuskan kita berada di depan, maka beradalah di depan dalam peran kita untuk melindungi kedua orang tua kita. Yang berikutnya adalah wa an yad'u lahuma birrahmati wal maghfirah. Doakan kedua orang tua dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salah satu investasi yang diharapkan oleh kedua orang tua kita. Karena idza matal insan, kalau anak Adam itu mati, in qata'a amaluhu, akan terputus amalnya illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalirkan pahala. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dialaf, yang bisa dimanfaatkan. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Hari ini kita mendoakan kedua orang tua kita, kelak kemudian hari ketika kita sudah tua dan renta, semoga anak-anak kita juga mendoakan kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian, menjadikan kewajiban yang kita lakukan kepada orang tua menjadi bagian dari amal soleh kita dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.